Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku hebat kelas 5. Hari ini kita akan belajar IPAS tentang Indonesiaku Kaya Raya. Topik B, Indonesia Kaya Hayatinya. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu nanti kalian mampu menjelaskan jenis-jenis keanekaragaman hayati. Kemudian menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia dan menyebutkan manfaat keanekaragaman hayati beserta aktivitas manusia yang mengancamnya. Keanekaragaman hayati menerangkan tentang berbagai kehidupan, bisa keanekaragaman genetik atau sifat, jenis atau spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah makhluk hidup di berbagai lingkungan. Contoh keanekaragaman hayati ekosistem di Indonesia yaitu ekosistem padang rumput sabana, hutan bakau, hutan hujan tropis, ekosistem laut, atau terumbu karang. Sedangkan keanekaragaman jenis adalah bermacam-macam makhluk hidup yang ditemukan. Contohnya ada harimau, singa, kucing, dan untuk tanamannya bisa kita temui kacang tanah, kacang panjang, dan kacang buncis. Sedangkan untuk keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Keanekaragaman gen mengakibatkan variasi antar individu sejenis. Contohnya bunga mawar dengan berbagai warna kelopak mulai dari merah, putih, merah muda, dan jingga. Pernahkah kalian melihat hewan dan tumbuhan seperti harimau Sumatera, komodo, anoa, burung cendrawasih, Rafflesia arnoldi, dan anggrek hitam? Harimau Sumatera, komodo, anoa, burung cendrawasih, dan Rafflesia arnoldi memiliki keistimewaan karena termasuk flora dan fauna endemik atau hanya dapat ditemukan di Indonesia. Yuk kita pelajari bersama keanekaragaman flora dan fauna yang membuat Indonesia begitu istimewa. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman flora dan fauna terbesar di dunia. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang strategis, iklim tropis, serta wilayah yang terdiri dari ribuan pulau. Flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah barat atau disebut Asiatis, wilayah tengah atau disebut dengan peralihan, dan wilayah timur disebut dengan Australis. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama wilayah barat atau zona Asiatis meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kemudian yang kedua wilayah tengah atau zona peralihan meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara. Dan yang ketiga wilayah timur atau zona Australis meliputi Kepulauan Maluku dan Papua. Berikut peta persebaran flora dan fauna di Indonesia yang dibatasi dengan garis Wallace dan garis Weber. Jadi di situ kalau garis Wallace itu memisahkan wilayah barat dan tengah, sedangkan garis Weber memisahkan wilayah tengah dan timur. Flora dan fauna di wilayah barat atau Asiatis yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali memiliki ciri-ciri untuk floranya yaitu curah hujan yang tinggi dan hutan lebat. Jadi di sini contohnya ada bunga Rafflesia arnoldi, pohon jati, meranti, dan rotan. Adapun untuk ciri-ciri faunanya yaitu berbadan besar dan mirip dengan fauna di benua Asia seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak bercula satu, orang utan, banteng, burung elang, dan burung rangkong. Ini adalah contoh fauna di wilayah barat Asiatis. Silakan anak-anak mengamati. Di sini ada elang Jawa, orang hutan, burung rangkong, bekatan, beruang madu, badak Jawa,
harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan macan tutul Jawa. Ini adalah salah satu bunga di wilayah Asiatis, yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Jadi Rafflesia arnoldi itu adalah salah satu flora endemik Indonesia yang hanya dapat ditemukan di hutan Sumatera, Kalimantan, dan Bengkulu. Bunga ini dikenal sebagai bunga terbesar di dunia dan memiliki banyak keunikan. Antaranya, diameter bunga dapat mencapai 1 meter dengan berat hingga 11 kg. Yang kedua, tidak memiliki batang, daun, dan akar, mengeluarkan bau busuk seperti daging yang membusuk, dan hanya mekar selama 5-7 hari. Setelah itu, bunga ini akan layu. Berikutnya flora dan fauna di wilayah tengah atau peralihan yang meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara. Untuk floranya, ciri-cirinya curah hujannya rendah, memiliki stepa dan sabana. Contoh flora seperti anggrek, cengkeh, cendana, dan pala. Sedangkan faunanya memiliki ciri-ciri memiliki jenis unik dan jumlah yang tidak sebanyak wilayah barat dan timur. Adapun contoh fauna peralihan seperti anoa, babi rusa, burung maleo, tarsius, kuskus, dan komodo. Berikut contoh fauna di wilayah tengah atau peralihan. Ada anoa, burung maleo, babi rusa, kuskus, komodo, tarsius. Selanjutnya, flora dan fauna di wilayah timur Australis yang meliputi wilayah Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Aru. Untuk flora, ciri-cirinya banyak hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan bakau. Contohnya, di sini ada matoa, pohon sagu, jati, dan merbau. Sedangkan untuk faunanya memiliki ciri-ciri kemiripan dengan fauna di benua Australia dan ukuran tubuh yang tidak terlalu besar. Contohnya ada burung cendrawasih, burung kasuari, kuskus, kanguru, dan walabi. Berikut contoh gambar fauna untuk wilayah timur atau Asiatis. Ada kuskus, burung cendrawasih, walabi, dan burung kasuari. Baik anak-anak, kita akan mempelajari apa saja manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama di bidang ekonomi. Jadi di bidang ekonomi, flora dan fauna dapat memiliki nilai ekonomi. Berbagai industri makanan atau industri lain membutuhkan flora dan fauna sebagai bahan baku produksi. Kemudian di bidang ekologi, keberadaan berbagai jenis hutan memiliki nilai ekologis yang berperan dalam kelestarian bumi dan membantu menyerap polusi yang mencemari udara, tanah, dan air. Kemudian di bidang iptek, semakin banyak jumlah flora dan fauna, maka semakin berkembang juga ilmu pengetahuan. Misalnya saat ini masih banyak penelitian tentang potensi berbagai tumbuhan untuk obat herbal dan jamu, atau penelitian tentang persilangan tanaman untuk menghasilkan varietas baru yang lebih unggul. Kemudian di bidang sosial budaya, ragam flora dan fauna yang ada di Indonesia juga berpengaruh terhadap sosial budaya masyarakat. Ada beberapa agama di Indonesia yang menggunakan hewan atau tumbuhan tertentu dalam upacara keagamaan atau adat. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Inilah yang menyebabkan negara kita beriklim tropis. Iklim tropis memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia. Salah satunya mempunyai keanekaragaman hayati yang melimpah. Masyarakat memanfaatkan keanekaragaman untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati di lingkungan, bisa kita gunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan sehari-hari, misalnya kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan papan. Untuk kebutuhan pangan meliputi makanan yang kita konsumsi sehari-hari.
Makanan dapat diperoleh dari hewan dan tumbuhan melalui kegiatan pertanian, peternakan, maupun perikanan. Sedangkan untuk kebutuhan sandang, meliputi pakaian yang kita gunakan setiap hari. Indonesia memiliki banyak bahan alam yang dapat diolah menjadi pembuatan pakaian, seperti kapas, serat nanas, serat pisang, labu air, dan enceng gondok. Adapun hewan yang bisa kita gunakan sebagai untuk kebutuhan sandang itu ada domba, sapi, ulas sutra yang dapat diolah menjadi bahan sandang dengan kualitas tinggi. Sedangkan untuk kebutuhan papan yaitu kebutuhan tempat tinggal. Pemanfaatan keanekaragaman hayati di lingkungan berikutnya adalah sebagai bahan pembuatan kosmetik. Beberapa contoh diantaranya ada lidah buaya yang memiliki khasiat untuk melembabkan kulit dan menyuburkan rambut. Kemudian ada lebah yang menghasilkan madu. Selain bermanfaat untuk kesehatan, madu juga banyak dimanfaatkan dalam campuran pembuatan kosmetik. Kemudian ada bengkoang, dikenal sebagai bahan alami yang bermanfaat untuk mencerahkan wajah. Masih banyak bahan dari hayati yang bisa kita gunakan dalam pembuatan kosmetik. Sedangkan untuk bahan pembuatan obat-obatan dari tumbuhan, misalkan kumis kucing itu bisa kita manfaatkan untuk mengobati infeksi saluran kencing. Kemudian kulit buah kina bermanfaat untuk obat anti malaria. Temulawak bermanfaat mengatasi sembelit, masuk angin, sakit kepala, dan meningkatkan nafsu makan. Sedangkan sebagai bahan obat-obatan yang berasal dari hewan, di sini misalnya ada minyak ikan hiu yang dapat mengobati kanker, ekstrak siput laut dan dapat dimanfaatkan untuk mengobati diabetes. Masih banyak lagi keanekaragaman hayati yang dapat kita manfaatkan dalam pembuatan obat-obatan. Pemanfaatan keanekaragaman hayati di lingkungan di bidang iptek, para ilmuwan memanfaatkan keanekaragaman hayati untuk mempelajari lebih dalam tentang berbagai spesies makhluk hidup di bumi. Nah, hasil penelitian mereka akan bermanfaat bagi kehidupan secara umum, tidak hanya di bidang pendidikan atau ilmu pengetahuan saja. Beberapa contoh pemanfaatan keanekaragaman hayati di bidang iptek yaitu kemajuan teknologi pertanian, peternakan, penelitian untuk obat-obatan dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita menemukan kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan punahnya spesies hewan dan tumbuhan di muka bumi. Peristiwa tersebut dapat disebabkan oleh faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Faktor alam itu dapat merusak lingkungan yang dapat disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan banjir. Adapun faktor manusia yang dapat menyebabkan rusaknya lingkungan hingga mengancam keanekaragaman hayati di sekitar yaitu sebagai berikut. Ada penebangan liar, pembakaran dan penebangan hutan secara liar, pembuangan limbah beracun di lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu, penggunaan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan, dan penggunaan pestisida untuk membasmi hama yang dapat menyebar ke lingkungan hingga meracuni tumbuhan dan hewan lainnya. Menjaga keanekaragaman flora dan fauna Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Setiap langkah kecil akan memberikan dampak besar untuk masa depan bumi kita. Terima kasih, tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.